wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maratu Solehah, NPM 19 11 06 0357, kelas Biologi B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koevolusi. Dalam biologi, koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis. Bisa jadi semikroskopis mutasi-mutasi berkorelasi antar asam amino pada protein, atau semakroskopik sifat-sifat berkovariasi antar spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Setiap pihak dalam hubungan koevolusi memberi tekanan seleksi pada yang lain, sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi berbagai spesies mencakup evolusi dari suatu inang dengan parasitnya, dan contoh-contoh mutualisme yang berevolusi seiring berjalannya waktu. Evolusi sebagai respon terhadap faktor abiotik, seperti perubahan iklim, bukanlah koevolusi biologis. Koevolusi antara pasangan-pasangan entitas ada, seperti antara predator dan mangsa, inang dan simbion, atau inang dan parasit. Namun, banyak kasus tidak sejelas ini. Suatu spesies mungkin berevolusi merespon sejumlah spesies lain, yang masing-masing juga berevolusi merespon suatu kelompok spesies. Spesies ini sering disebut sebagai koevolusi diffuse. Hanya sedikit bukti bahwa koevolusi menggerakkan perubahan skala besar dalam sejarah bumi, sebab tampaknya adalah faktor abiotik seperti kepunahan massal dan ekspansi menuju ekospas yang berpengaruh dalam pergeseran jumlah anggota dari kelompok-kelompok utama. Namun, ada bukti bahwa koevolusi terjadi pada tingkat populasi dan spesies. Misalnya, konsep evolusi dijelaskan secara singkat oleh Charles Darwin dalam On the Origin of Species yang dikembangkan lebih detail dalam Fertilization of Orchid. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai model. Satu model koevolusi adalah hipotesis Lake-Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolusi. Mempertegas peran penting konflik seksual, Terlot menjelaskan peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi, memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Strategi percabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan menggunakan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Selanjutnya yaitu contoh spesifik. Yang pertama yaitu ada hummingbird dan bunga Ornithophilus. Hummingbird dan bunga Ornithophilus telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung, warnanya cocok bagi pandangan burung, dan bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan breeding season burung hummingbird. Bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Bunga yang diserbuk burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi dan lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding yang diserbuk serangga. Ini akan mencukupi kebutuhan burung akan energi yang tinggi, yang merupakan determinan paling utama dalam pemilihan bunga mereka. Mengikuti breeding season, beberapa spesies hummingbird muncul di lokasi-lokasi yang sama di Amerika Utara. Dan beberapa bunga hummingbird juga mekar bersamaan di habitat-habitat ini. Bunga-bunga ini tampaknya telah berkonvergensi membentuk warna dan morfologi yang sama. Perbedaan panjang dan lekukan dari tabung-tabung mahkota dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi pada spesies hummingbird dalam hubungannya dengan perbedaan morfologi paruh. Bunga-bunga yang tubular memaksa burung mengarahkan paruhnya secara khusus sewaktu mencari bunga, terutama ketika paruh dan mahkota bunga sama-sama melengkung. Ini juga memungkinkan tanaman menempatkan polen pada bagian tertentu dari tubuh burung.
Ini membuka kemungkinan terjadi beragam koadaptasi morfologis. Syarat penting untuk menarik perhatian burung adalah kemencolokan yang mencerminkan sifat-sifat penglihatan bangsa burung dan sifat-sifat habitat. Burung memiliki sensitivitas spektrum terbaik dan kemampuan diskriminasi warna tertinggi pada ujung merah dari spektrum visual sehingga warna merah tampak sangat mencolok bagi burung. Contoh yang kedua yaitu anggrek angraisoid dan ngengat Afrika. Anggrek angraisoid, orchid, dan ngengat Afrika berkoevolusi sebab ngengat tergantung pada bunga untuk memperoleh nektar, dan bunga tergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar mereka dapat bereproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis panjang. Contoh selanjutnya yaitu swallowtail dan French Roux dunia lama. Contoh koevolusi antagonistik adalah ulat swallowtail dunia lama yang hidup di tanaman French Roux. Ruta menghasilkan minyak eterik yang menolak serangga pemakan tanaman. Ulat swallowtail dunia lama mengembangkan resistensi terhadap zat beracun ini, sehingga mengurangi kompetensi dengan serangga pemakan tanaman lain. Contoh lain yaitu pada ular garter dan kadal salamander berkulit kasar. Satu contoh koevolusi antara spesies predator dan mangsa adalah kadal salamander berkulit kasar dan ular garter. Kadal ini menghasilkan neurotoksin kuat yang terkonsentrasi di kulitnya. Ulat garter telah berevolusi sehingga resisten terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal ini. Hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal hingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh koevolusi sebab kedua organisme harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang lebih baik. Contoh selanjutnya yaitu pada California bacchae dan pollinator. Ketika sarang dihuni spesies lebah yang belum berkoevolusi dengan bacchae California, terlihat adanya kepekaan terhadap aiskulin, racun saraf yang ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berkoevolusi dengan A. californica. Contoh selanjutnya yaitu semut akasia dan tanaman akasia bullhorn. Semut akasia melindungi akasia bullhorn dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing merebutkan cahaya. Sedang sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Namun, demikian beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama-nama yang berarti penipu, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tak selalu harus negatif. Yang terakhir yaitu pada ngengat yuka dan tanaman yuka. Dalam hubungan simbiosis mutualisme ini, tanaman yuka dipolinasi secara eksklusif oleh Tegetucula maculata, satu spesies ngengat yuka yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yuka untuk survive. Ngengat yuka cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman, yuka saja. Pada bunga, ngengat makanan biji tanaman sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya yang khas. Polen ini sangat lengket sehingga tetap menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Tanaman yuka juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga di mana mereka terlindung dari predator. Adaptasi yang diperlihatkan kedua spesies menunjukkan karakteristik koevolusi sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.